Masing-masing kelompok ya. Jadi sebelumnya nanti menjelaskan dulu. Kita mencoba. Setelah itu kita bermain game. Mungkin nanti masing-masing kelompok itu satu kelompok. Terlalu canggih. Masing-masing kelompoknya. Begitu aja ya. Sudah terpotong lagi tadi. Biar diedit. Jadi saya contohkan dulu pengertiannya aja, baru kita sama-sama masing-masing kelompok itu bisa mencoba cara menentukan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat atau pangkat dua. Pangkat dua ya, jadi bilangan itu 2 kali ditulis dalam perkalian. Jadi ini pangkat 2 seperti contoh bilangan 1 kita pangkatkan, ini namanya dibaca 1 pangkat 2. Cara membaca seperti itu. Atau 1 buat 2. Bisa mengerti? Jadi pengertiannya ini artinya 1 pangkat 2 itu adalah 2 kali tulis ya dalam bentuk berkalian 1 kali 1. Begitu juga 2 pangkat 2 penulisannya ini dibaca 2 kali 2. Sekarang tidak. Sekarang masing-masing tugasnya nanti dari kelompok ini bisa mengisi di sini tabel di sini. 1 pangkat 2. Kelompok 1 dulu. Satu pangkat 2 berapa? Maksudnya hasilnya berapa? Itu kan tadi pengertiannya. 1 pangkat 2 itu berapa? Hasilnya berapa? Bilangannya. Hasilnya berapa hasilnya kira-kira? 4. Ya. Berikut kelompok 3. Ayo bisa. Kelompok 4. 9. Ini 4 pangkat 2. 4 kuadrat. Ini
Masih ingat kemarin perkaliannya? Bagaimana perkalian itu? Pengertiannya seperti ini. 2 kali 2. Kalau pengertiannya itu 2 kotak isinya berapa? Ini kan 2 kotak. Ini sudah ada. Isinya 2. Kan begini kemarin perkalian. Sama itu 4 kali 4 berarti 4 kotak isinya 4 ya. Boleh pakai lidi isinya, pakai jari boleh. Berapa? Ini contoh kita lihat sini bilangan kuadrat atau bilangan 4 pangkat 2. Yaitu bilangan yang pertama 1. Sudah 1 apa lagi? 4. 9, 16, 25, dan seterusnya ke sana ya. Jadi ini disebut bilangan kuadrat. Bisa tadi sudah? Paham? Bagaimana kalau bilangannya sudah besar? Bilangannya sudah besar. Dan bukan seperti 11. Kalau bilangannya sudah besar begini. Bilangan yang lebih dari 10 atau 10 ke atas itu dibuatkan dia bentuk bersusun. Saya kasih nih perkalian bersusun. Contoh berapa? 12 kali 12. Lihat ini. Saya kasih contoh supaya nanti bisa semua ya. 12 kali 12. Banyak cara nih. Cara yang pertama bersusun pendek. Cara yang kedua kali silang. Mana dipakai? Kali silang dia begini, lurus, silang, lurus. Begitu.
Lihat, yang lurus maksudnya satu dengan satu dari depan. Satu dengan satu. Lihat, supaya nanti bisa semuanya masuk. Kelompok satu, kelompok dua. Satu kali satu berapa? Satu. Ini kan sudah ini yang lurus. Silanya lagi nih dari atas ke bawah ini. Satu kali dua, satu kali dua. Berapa satu kali dua? Dua. Ya, kita kumpul di sini ya, satu kali dua, karena dua ini. Ini juga dari bawah ke atas. Satu kali dua. Berapa? Dua. Kemudian ini disatukan ini, dua tambah dua. Empat. Sudah tadi. Dari atas satu kali dua, satu kali dua, dua. Satu kali dua, dua. Sama dengan empat. Paham sudah caranya itu? Sudah. Yang terakhir adalah dari atas ke bawah lurus, yang di belakang ini. Dua kali dua. Berapa dua kali dua? Ada di sini. Dua kali dua, empat. Ini namanya bersusun pendek. Jawabannya adalah 144. Siapa yang mencoba? 11. Ada yang sudah bisa? 11. Iya. Coba 11. Ada yang bisa? 11 kali 11. Lurus, kemudian silang, lurus. Bisa? Belum? Bisa Bang? Belum bisa? Nah, ini belum bisa. Dari depan. Oh, boleh. Ini dari bersusun. Dari belakang. Satuan, satuan. Kalau yang dari belakang itu satuan dulu, baru bukan. 1, 2, 1. Dan jawabannya berapa? 1, 2, 1. 121. Bisa? Cara yang kedua. Paham ini? Kalau yang begini. Kalau ini bersusun dari satuan. Susunan pertama ini satuan. Susunan kedua puluhan. Ya, satu ini satu kali satu, satu kali satu, satu. Susunan kedua puluhan ya, satu kali satu, satu juga, satu kali satu, satu. Susun. Supaya nanti kalau bilangannya besar bisa kami buat ke kalian seperti ini. Yang lebih pendek ini dari depan, satu kali satu, satu. Disilang lagi, satu kali satu, satu. Satu kali satu, satu juga. Berapa sudah ini? Dua. Satu kali satu, satu. Ada lagi yang mau coba? Masih bisa? Kita tes lagi 1, 13. 13. 13. Supaya nanti kalau di gamenya nanti kamu bisa cari sendiri. Cara mencarinya dulu. Bukan ditambah kok kalian. Ini lurus itu 3 kali 3. Berapa? 169. Benar, 169. Ada lagi? Ada lagi yang coba? Masih bisa? 14. 14. Terserah, mau cara yang kedua bersumpahnya satuan kesatuan atau yang langsung. Yang penting jawabannya itu tetap sama, tidak ada beda jawabannya.
penting simpan itu. Ya. Dan ya. Bukan itu, terus dihapus itu. Ya. Berapa? 190. Paham caranya kira-kira? Bagaimana kalau saya tanya di sini yang 18? Ada yang bisa? 18. Semua minta yang 20. Yang 18 tuh, 18 kali 18. Kemudian perkaliannya sudah ada di kita yang pertama. 18. Saya kasih tunjuk caranya supaya nanti bilangan yang lebih besar, 20 lebih, bisa juga kamu selesaikan seperti ini. Yang pertama apa ini? Lurus. 1 kali 1. Berapa 1 kali 1? 1. Silang 1 kali 8. 1 kali 8. Bukan ini berapa? 16. 16 itu tulis tenang, singkat 1. Di 8 kali 8. Ini 8 kali 8. Ya, tulis 4, simpan 64. Coba jam berapa ini? Ini berapa ini? Berapa? Sudah? 3, ini sudah 2. Ini 12, 1. Ini kan 2, ini 6 tambah 6, 2. 12 ada 1, sudah menjadi 3. 18 itu sama dengan 3, 2, 4. Yang penting kalian bisa melakukan perkalian bersusun. Apakah cara pertama begini atau cara kedua seperti teman kalian tadi. Hitung kalian bersusun dari satuan ke puluhan. Ini bisa masih bisa. Ini masih pangkat 2. Pangkat 2 yaitu perkalian bilangan yang sama. Bilangan itu sama. Yang sama dikalikan, itulah hasilnya yang disebut dengan bilangan kuadrat. Masih mencari bilangan kuadrat. Yang kedua, di sini adalah ada 2 tadi itu. Akar kuadrat atau akar pangkat 2. Maksudnya kebalikan dari kuadrat tadi. Kalau kita lihat nanti akar itu artinya, kalau pohon itu di mana akarnya sebenarnya? Di bawah. Berarti hasilnya sudah ada, nanti yang di bawahnya itu yang belum ada. Jadi kita cari akarnya itu. Kita kasih contoh di sini. Bilangan kuadrat sudah tahu tadi ya, bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat ini seperti ini. Kalau akar kuadrat ada tandanya seperti ini dia. Tanda akar. Itu dibaca. Ini dibaca akar kuadrat. Belum ada bilangan. Ada tanda begini nanti. Ini apa bacanya ini? Ini dibaca akar atau akar pangkat 2. Itu bahasa Indonesia, akar pangkat 2. Kalau saya tulis di sini, contoh akar pangkat 2 dari 1. Berapa kira-kira? Ini kan pohonnya 1. Perkaliannya apa kira-kira? Di bawah itu berapa? 1. Kenapa 1? Karena 1 kali 1 sama dengan 1. Sekarang akar pangkat 25. Berapa? 5. Sama dengan 5. Akar pangkat 2 dari 100. Berapa? Berapa? 10. Akar pangkat 2 dari 81. Berapa? 9. Akar pangkat 2 dari 144. Bisa? Berapa? 2.
Bisa bangun, bisa. Caranya seperti ini saja tadi. Jadi kalau sudah kita ketemukan kuadratnya atau bilangan kuadrat itu, kalau untuk akar kuadrat ini adalah kebalikan dari akar pangkat 2 tadi itu. Paham? Yang penting cara mencari kuadrat bilangan ini bisa paham. Perkalian bilangan yang sama. 12 kali 12, 13 kali 13, saya ambil sini lagi. 15 kali 5, 15. Nah, seperti ini sini. 19, 20. 20 kali 20 berapa? Sebenarnya kalau kita lihat ini ada kesamaan bilangannya. 1 dengan 11 itu sama. Samanya di mana? Di satuannya. Pasti ini, lihat cek satuannya. Ini 4, ini juga 4. Ini satuannya 9, ini juga 9. Sama nanti. Ini 6, ini juga 6. 8 tadi, 8 ada 4 di sini, ada juga satuannya 4. Bisa paham? Bisa. Karena nanti masing-masing itu kita kerjakan, kita kita bisa menyelesaikan tugas yang ada di permainan, ada permainan di masing-masing kelompok. Cara menentukan kuadrat dengan cara menentukan akar kuadrat. Ini kita teruskan dulu ini supaya nanti tidak bingung. Kita teruskan dulu kuadratnya. Ada yang masih kosong di sini. Kita teruskan sampai 20, 15. 15 pangkat 2. Siapa yang bisa? 15. 16 tadi belum ada. Siapa yang bisa? 16. 15 tuh 16, 17. 18. 20 berapa 20? Ini sudah ada 400. Yang lain? Ini. Bisa jadi masih ada 15. Berapa? Siapa lagi? Ya bisa. Ini cara seperti tadi itu, kalian bilang sama. Siapa lagi? Sebelum kita masuk ke permainan kelompok nanti. Ini kelompok 1 masih ada pilihan 15, 16, 17. Kelompok 2, kelompok 3, 15. Ada 16, ada 17. Nah ini masih ada sini patokannya, masih ada di sebelah. Berapa? Tulis di sini. Masih ada 19.
lagi. 13. Ya. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berapa kira-kira jawabannya? Berapa? Jadi pertama ditentukan dulu 2 kuadrat ini berapa? 4. Jadi cara seperti nanti. Ini 4, ini 9. Jadi 4 tambah 9 nilainya 13. Kepali sudah. Ini masih penjumlahan, ada juga nanti pengurangan. Yang kedua, namanya 9 kuadrat kurang 3 kuadrat, seperti begini. Jadi bilangannya dicari dulu ini. 9 ini 81. Ini 9. 81 kurang 9. Sudah. Paham cara ini? Yang kedua. Ini
contoh yang kedua. Nanti menentukannya itu ditentukan dulu bilangan kuadratnya. Siapa di sini? Masuk. Masuk sini. Masuk ini, masuk sini. Bapak kamu. Bapak. Kenapa dia menentukan dua? Sudah. Yang kedua, ini bilangan akar. Yang kedua tentang akar. Akar itu tandai seperti ini. Baca akar, pangkat, huruf, pangkat 2. Akar pangkat 2. Jadi 1, 2, 1. Namanya begini. Kurang, bisa kurang, bisa tambah, bisa bertambah. Jadi, namanya jadi pertama dalam game itu ditentukan dulu, kami yang menentukan ini. Kita dulu bilangan 1, 2, 1 bilangannya berapa? 11. 25 itu bilangannya berapa? Berapa? 5. Berarti 11 ini yang dikurang 5. Paham nih? 11 kurang 5 hasilnya 6. Paham? Jadi kita mulai masuk ke gamenya nanti, permainnya seperti itu dalam game. Semangat! Tepuk semangat dulu sekalian. Ya. Silakan dibuka laptopnya. Pertama dicek dulu jaringannya Pak. Jaringan biasa kan jaringan internetnya. Cek dulu supaya bagus. SDN 4. Cari SDN 4 sudah. Sudah. Yang observasi ini perlu diobservasi. Yang observer perlu diobservasi. SDN 4. Masukkan sudah. Bisa dibuka sudah. Buka Google-nya. Emailnya siswa. Hasil ada hasil yang disediakan. Sudah. Sana. Google Chrome.
kode baru ganti namanya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah. Ada angka 974,06. Masing-masing kerja dengan tim di kelompok masing-masingnya. Membantu mulai dari kita kelompok Video dulu. Teman di sampingnya nanti membantu ya, membantu bicara ucapan itu. Oke. Udah.
kan bermain cara yang tepat dan Ada juga tepat. HP-nya. Bantu temannya nanti di sana. Masih primitif. Ya. Nanti. Siapkan pesan. Boleh. Siap semua sudah? Ya. Guys, 25 sementara memimpin. Bilangannya tadi masih ada di bilangan. Kita bilangan bilangan kuadrat. Hah? Bilangan kuadrat masih ada di sini. Kenapa? Keluar. Kecuali kalau orang bilang bantu temannya saya dulu ke yang lain. Makanya begitu, bilangan kuadratnya kan masih ada sini. Bilangan kuadrat. Kenapa di sini? Sama. Jadi cari sana bilangan kuadrat dari sana. Ini masih bisa nanti baru lagi, masih ada waktunya. Kan seperti tadi nunggu dia bukan mulai dari awal, lanjutkan saja ya. Pilih lanjutkan. Bisa mulai. Bisa nanti baru lagi. Satu. Makanya masih ada bilangan kuadrat yang dipakai. Patokannya sudah ada di sini guys. Ini bilangan kuadratnya tadi. Bilangan kuadrat ini
itu tinggal di jumlah, pengkalian atau pengurangan. Mulai dari awal, lanjutkan. Kalau waktunya kemarin. Bilangannya masih ada di sini. Bisa dikasih nyari kursi barangkali Pak, terminalnya dari kursi. Waktunya tinggal 1 menit. Pak Komang jangan duduk. Jangan duduk kami dipakai dulu. Bisa duduk. Tapi ya Pak, sumpah jatuh. Ya, waktunya selesai. Ulang pertama, kelompok 1. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Kemudian, tolong diperhatikan ya, ada kesalahan tadi ada beberapa itu kelompok yang masuk 2 kali. Kelompok 5 ada kali yang 2 kali. Kelompok 4 2 kali. Kesalahannya tadi dia tidak mengulang tes. Harus lanjutkan, pilih lanjutkan. Jangan mulai dari awal. Tadi Kalau kali mulai saya dari awal sudah 2 nama di sana muncul. Ada tadi muncul 2 namanya sana.
Berarti dia mulai lakukan itu pas selesai dia mulai dari awal. Yang harusnya pilih lanjutkan game. Perhatikan dia, lanjutkan game bisa dipilih. Ada dua pilihan itu. Lanjutkan game dan mulai dari awal. Kalau mulai dari awal lagi itu. Sudah dua nama mungkin. Sudah paham sudah itu. Supaya tidak terulang kesalahan yang ada dua tadi, kelompok 4 dan kelompok 5. Yang lain sudah. Bagaimana dengan permainan gamenya tadi? Ada yang sulit? Ada? Ada yang sulit itu? Masih ada yang sulit? Belum ada dicontohkan tadi? Ada yang belum ada dicontohkan? Ada? Ada kira-kira? Ada? Sudah ada semua jawabannya sini? Sudah? Sudah. Jadi tinggal cara memilih atau operasionalnya atau penjumlahan atau pengurangan, ada perkalian dua kalian, ada perkalian. Ada perkalian. Kalau perkalian sama saja perkaliannya. Sudah. Jadi kemudian untuk bilangan kuadrat ini atau bilangan berpangkat ini dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada juga kita menemukan persoalan-persoalan yang membutuhkan penyelesaian seperti permasalahan dalam pembelajaran ini. Ada permasalahan-permasalahan di luar yang di luar itu di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita membutuhkan cara seperti pembelajaran kita hari ini, yaitu kuadrat atau berpangkatan dua ini. Lihat dulu sini, lihat ada permasalahannya satu di sini. Saya kasih lihat. Jadi karena pembelajaran itu harus kita hubungkan dengan kegiatan kita. Apa gunanya kita belajar kuadrat tadi? Adakah gunanya untuk kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Seperti ini contohnya. Dalam kehidupan sering kita menemukan kalau ada jual beli tanah umpamanya. Jual beli tanah. Kalau persegi itu maksudnya persegi sama semua sisinya ya. Persegi. Garis-garis pinggir-pinggirnya sama ukurannya. Persegi namanya. Kalau tidak sama bukan persegi. Jadi hubungan kuadrat ini adalah persegi. Apabila keempat pinggir atau sisinya ini sama, itu namanya kuadrat. Ada hubungan kuadrat ini. Kalau tidak sama bukan kuadrat. Seperti itu. Pak Lukman ingin menjual sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang 6 meter. 6 meter panjangnya. Berarti sisinya ini 6 meter. 6 meter. Berapa luas tanah Pak Lukman? Jadi kalau menemukan permasalahan ini, berapa kira-kira kita bantu dia Pak Lukman? Berapa luasnya itu? Jadi luasnya itu adalah di kuadrat. Dengan kuadrat itu sudah. 6 ini berapa? 6 kuadrat sudah itu luasnya. Jadi hubungannya persegi sama dengan kuadrat. Berapa? Ada yang sudah bisa tebak? Berapa kira-kira luas tanah Pak Lukman sana? Berapa? 300. Luasnya kan ini 6 meter. Berapa luasnya? 12. 24 meter. Hubungannya dengan kuadrat itu, kuadrat sama dengan persegi. Kuadrat ini sama dengan persegi pengertiannya. Kuadrat sama dengan persegi. Persegi itu sama semua sisinya. Kalau perseginya ini 6, berarti juga kuadratnya 6. Berapa? Berapa? Berapa ini? 6 pangkat 2, berapa? 36. Berarti luasnya ini sama dengan 36 meter. Jadi kita bisa membantu orang untuk menemukan luas lahan, luas
luas tanah atau luas bangunan atau luas apa itu. Kemudian kalau kita menghitung lagi, hitunglah jumlah harga tanah Pak Lukman. Kalau tanahnya tadi 36 meter, lihat ini. Kalau harganya 1.000 1 meter, berapa? Berapa kira? Berapa harganya? 36.000. Berarti harganya ya sama tadi. Harganya tadi 36 meter kali 1.000 sama dengan 36 ribu sama dengan murah. Nah, ini contoh ya, contoh penggunaan bilangan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada kuadrat ada hubungannya dengan bangun persegi. Persegi ada hubungan dengan luas lahan, luas tanah, luas bangunan. 6 persegi ada 6 pangkat 2 6 kuadrat. 6 kali 6. Bisa paham itu? Bisa? Paham ya? Paham? Kuadrat ini paham tadi? Yang dipelajari. Jadi kita bisa membantu orang. Jadi fungsinya kita belajar kuadrat tadi. Yang pertama, kita dapat menyelesaikan bilangan operasi bilangan kuadrat atau bilangan berpangkat, bilangan yang sama. Jadi ini masih ada pangkat 2, masih ada nanti pangkat 3 di pelajaran selanjutnya. Jadi mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali lagi di pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya, yaitu bilangan berpangkat 3. Ini masih berpangkat 2 ya, kalau bilangan berpangkat 3 lagi. Dan saya akhiri untuk pertemuan ini diucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat dulu, istirahat. Kalau dipanggil nanti masuk lagi, bisa masuk belum ya? Bisa. Istirahat, makan dulu. Masih ada bekalnya? Masih ada, Pak. Jangan lupa